Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kembali Bapak Henry akan membawakan materi program linier di part 2 dengan submateri model matematika. Kalau minggu kemarin itu Bapak sudah membawakan part 1 menentukan daerah penyelesaian. Jadi di sini Bapak lanjut kembali ke part 2 dengan model matematika. Jadi harapan Bapak nantinya anak-anak kami tetap menonton channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga anak-anak kami bisa memahami materi tentang model matematika pada program linier. Baiklah, di sini pertama sekali dalam program linier ini kita harus mengetahui sekilas pengertian model matematika. Kita perhatikan, model matematika adalah suatu bentuk interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan-persoalan yang ada ke bentuk lambang-lambang atau simbol matematika, sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara matematis. Atau secara ringkas, pengertian model matematika yaitu mengubah kalimat matematika menjadi lambang ataupun simbol matematika secara ringkas. Nah, itulah dia sekilas mengenai pengertian model matematika. Nah, pada model matematika, untuk membuat model matematika itu mempunyai langkah-langkah. Nah, di sini perlu anak-anak kami ketahui, langkah membuat model matematika yaitu yang pertama, buatlah sistem ketidaksamaan linier dari hal-hal yang sudah diketahui. Yang kedua, tentukan fungsi sasaran atau fungsi objektif bila ada, yaitu fungsi yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Yang ketiga, tuliskan ketentuan-ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Kemudian yang keempat, buatlah pemisalan untuk objek-objek yang belum diketahui dalam bentuk variabel X dan Y. Nah, inilah dia 4 langkah dalam membuat model matematika. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita lihat contoh soal dalam membuat model matematika. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 30.000 per kilogram dan pisang 15.000 per kilogram. Modal yang tersedia itu Rp3.500.000 dan gerobaknya hanya dapat menampung mangga dan pisang sebanyak 200 kilo. Jika banyaknya mangga kita misalkan dengan X kilogram dan banyaknya pisang dengan Y kilogram, tentukanlah model matematika dan permasalahan tersebut. Kita perhatikan, dalam soal tersebut ada 2 permasalahan. Yang pertama, banyaknya kapasitas, yang kedua harga beli. Nah, kita misalkan caranya kita buat yang berhubungan dengan X, katanya di situ mangga. Apabila berhubungan dengan pisang, kita ganti variabelnya menjadi Y. Nah, berarti untuk lebih jelasnya kita buat ke dalam bentuk tabel. Di contoh soal nomor 1 ini ada 2 objek yang dibicarakan, yaitu mangga dan pisang. Berarti kita buat jenis barangnya itu buah. Berarti jenis buah ada 2, yang pertama mangga, kemudian yang kedua pisang. Kemudian kapasitas dari penampungan mangga dan pisang ini kita buat di sini, dia memakai gerobak, berarti muatan gerobak. Selanjutnya baru kita lihat untuk mangga itu banyaknya X dan banyaknya pisang Y, gerobak itu hanya dapat menampung tidak lebih dari 200 kg. Inilah dia untuk permasalahan kapasitas. Kemudian untuk harga beli, katanya untuk harga beli mangga 1 kg 30.000, untuk pembelian pisang 1 kg itu 15.000, sedangkan modal yang tersedia hanya Rp3.500.000. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat dengan jelas cara menentukan model matematikanya. Berarti kita ambil yang pertama, kita bentuk ketidaksamaan liniernya. X ditambah Y lebih kecil sama dengan 200, karena gerobak itu hanya dapat menampung tidak lebih dari 200 kg.
Kemudian, yang kedua, 30.000 X ditambah 15.000 Y lebih kecil sama dengan 3.500.000. Sehingga di sini kita lihat dengan jelas, model matematikanya bisa kita bentuk ke dalam model matematika. Di sini sudah Bapak buat. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 200. Yang kedua, 30.000 X ditambah 15.000 Y lebih kecil sama dengan 3.500. Apabila dari ketidaksamaan ini masih bisa kita sederhanakan, Berarti 30.000, 15.000, 3.500 sama-sama dibagi dengan 5.000, sehingga 30.000 dibagi 5.000 dapat 6X, ditambah 15.000 bagi 5.000 dapat 3Y, lebih kecil sama dengan 3.500 bagi 5.000 dapat 700. Sehingga di sini model matematika dari contoh soal nomor 1, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 200, 6X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 700, di mana X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X, Y elemen dari C. Nah, beginilah cara menentukan model matematika untuk contoh soal yang pertama. Kalau masih kurang jelas, masih ada Bapak buat contoh soal yang kedua. Kita perhatikan. Contoh soal yang kedua dari model matematika. Kita lihat bersama. Seorang pengusaha mebel mempunyai modal 2.500.000 dan 320 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan meja masing-masing adalah 24 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan meja masing-masing adalah Rp100.000 dan Rp50.000. Keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp18.000 dan Rp9.000. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut jika keuntungan bersih yang diharapkan sebesar-besarnya. Nah, dari contoh soal yang kedua ini, yang pertama sekali kita lihat dia objek yang dibicarakan. Berarti objek yang dibicarakan di sini pembuatan lemari dan meja. Kemudian modal yang tersedia, kemudian kapasitas ataupun ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan meja. Nah, bisa kita buat dengan bantuan tabel. Kita perhatikan. Di sini yang pertama kali kita misalkan variabelnya untuk lemari yang diproduksi kita misalkan dengan X. Untuk meja yang diproduksi kita misalkan dengan Y. Maka di sini yang dibicarakan ada dua. Yang pertama biaya, bahan, kemudian keuntungannya. Sementara untuk lemari, ini sudah kita ibaratkan dengan X. Untuk meja kita ibaratkan atau kita misalkan dengan Y. Kemudian ada kapasitas. Kita lihat, untuk pembuatan biaya untuk lemari dan meja, kita perhatikan biaya ya. Yang pertama di sini untuk pembuatan lemari Rp100.000, untuk pembuatan meja Rp50.000. Kemudian modal yang tersedia itu tidak lebih dari Rp2.500.000. Kemudian untuk bahan untuk pembuatan lemari itu 24 papan, untuk bahan pembuatan meja itu 8 papan. Kemudian kapasitas papan yang tersedia tidak lebih dari 320 lembar papan. Kemudian untuk keuntungannya, untuk setiap lemari keuntungannya Rp18.000, untuk setiap meja keuntungannya Rp9.000. Nah, dari bantuan tabel ini bisa kita bentuk model matematikanya dengan membuat sistem pertidaksamaannya. Kita lihat. Untuk yang pertama, 100.000 X ditambah 50.000 Y lebih kecil sama dengan 2.500.000. Inilah dia untuk sistem pertidaksamaan yang pertama yang tercipta dari model matematikanya. Kemudian yang kedua,
24X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 320. Nah, ini warnanya sudah Bapak buat ya. Untuk warna coklat, untuk ketidaksamaan yang pertama. Untuk warna biru, ketidaksamaan yang kedua. Nah, dari hasil pembentukan model matematikanya ini, supaya lebih jelas bisa kita lihat model matematika yang dibentuk. Untuk contoh soal yang kedua, kita perhatikan. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, 100.000 X ditambah 50.000 Y lebih kecil sama dengan 2.500.000. Nah, sehingga dari sistem pendaksamaan ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 50.000, berarti 100.000 dibagi 50.000 dapat 2X, 50.000 dibagi 50.000 dapat Y, kemudian 2.500.000 dibagi 50.000 dapat 50. Sehingga kita dapatkan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 50. Kemudian untuk yang kedua, 24X ditambah 8Y lebih kecil sama dengan 320. Nah, ini pun masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4. Berarti 24 dibagi 4 dapat 6, berarti sini 6X ditambah 8 dibagi 4 dapat 2, berarti di sini 2Y. Kemudian lebih kecil sama dengan 320 dibagi 4 dapat 80. Sehingga model matematika yang kita dapatkan 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 50, 6X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 80, di mana X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan X, Y elemen dari C. Nah, Bapak rasa untuk pemaparan contoh soal kedua sudah cukup jelas. Jadi, anak-anak kami nantinya sudah bisa membuat model matematika dari kedua contoh soal tersebut. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada Bapak buat contoh soal ketiga. Kita lihat contoh soal ketiga ya. Contoh soal ketiga. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 50 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 50 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp800.000, buatlah model matematika dari masalah tersebut agar pedagang sepeda memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi di contoh soal nomor 3 ini hampir mirip dia dengan contoh soal nomor 2. Yang pertama sekali kita lihat di contoh soal ini objek yang dibicarakan. Objek yang dibicarakan di sini ada dua, yaitu sepeda gunung dan sepeda balap. Maka untuk sepeda gunung kita misalkan dengan X, untuk sepeda balap kita misalkan dengan Y. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk lambang dari sebuah tabel yang sudah Bapak buat. Di situ kita lihat karena dia di situ ada dua jenis sepeda, berarti kita buat jenis sepeda. Jenis sepeda. Berarti kita buat di sini jenis sepeda. Ada sepeda gunung, ada sepeda balap. Kemudian banyaknya, kemudian harga, kemudian di sini keuntungan atau kapasitas. Untuk sepeda gunung, kita perhatikan, untuk sepeda gunung, untuk sepeda balap, banyaknya katanya ia ingin membeli sepeda sebanyak 50. Berarti 50 itu sudah termasuk di dalamnya sepeda gunung dan sepeda balap. Maka X kemudian tambah Y lebih kecil sama dengan 50 atau banyaknya 50. Kemudian permasalahan yang kedua, harga. Untuk sepeda gunung harganya 1.500.000, untuk sepeda balap harganya 2 juta. Sedangkan modal yang tersedia ataupun dia hanya dapat mengeluarkan uang tidak lebih dari 50 juta. Kita lihat ya, 50 juta. 50 juta. Sementara untuk keuntungan yang diraihnya untuk sepeda gunung itu Rp500.000, untuk sepeda balap Rp800.000. Ini nanti bisa kita jadikan sebagai fungsi objektifnya. Tetapi kita belum membahas
fungsi objektif, kita hanya membahas model matematika. Maka di sini kita misalkan keuntungannya ini f, x, y. Nah, dari tabel ini bisa dengan jelas nanti kita buat model matematikanya, kita perhatikan, sehingga model matematika dari permasalahan tersebut, yang pertama, x ditambah y lebih kecil sama dengan 50. Yang kedua, 1.500.000 X ditambah 2 juta Y lebih kecil sama dengan 50 juta. Atau kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi dengan 500.000 sehingga dapat 3X ditambah 2 juta dibagi 500.000 dapat 4Y lebih kecil sama dengan 100. Nah, lebih kecil sama dengan 100. Sehingga kita dapatkan model matematikanya, X ditambah Y lebih kecil sama dengan 50, 3X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 100, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, di mana X dan Y elemen dari C. Nah, Bapak rasa untuk pembelajaran model matematika, Bapak cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, kalau mungkin masih ada lagi yang kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar berupa pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Harapan Bapak nantinya anak-anak kami tetap menonton channel pembelajaran kita ini, sehingga anak-anak kami bisa lebih memahami pelajaran matematika. Jadi, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.